Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta guru-guru Pamong selaku tim penguji UKIN. Perkenalkan, saya Neti Hastuti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SDN 181 Pekanbaru, kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga secara daring. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat. Ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tinggikanlah ilmuku dan bertambahkanlah kecerdasanku. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin untuk membacakan doa. Apakah kalian sudah mengisi absensi pada Google Form? Sudah. Sudah ada beberapa orang yang mengisi absensi pada Google Form. Bagi yang belum mengisi, nanti diisi anak ya. Ya Bu. Atur posisi tempat duduknya, cari posisi yang nyaman, disiapkan alat tulis. Karena nanti kita akan membuat poster. Sudah disiapkan semua alat tulis, bahan ajar, semua perlengkapan belajar hari ini, nak? Sudah Bu. Pelajaran kita, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Tidak bosannya, Ibu selalu mengingatkan Ananda semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan.
Ada berapa M-nya, nak? 5, Bu. 5, Bu. Iya, ada 5. M yang pertama, Memakai masker. M yang kedua, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. M yang ketiga, Menjaga jarak. M yang keempat, Menjauhi kerumunan. M yang kelima. Membatasi mobilitas. Di masa pandemi corona ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga Ananda bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah Teguh, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Mengapa kita sebelum belajar ini menyanyikan lagu wajib? Karena cinta tanah air, Bu. Masih ingatkah Ananda materi yang kemarin? Masih, Bu. Listrik dihasilkan dari memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA, Bu. PLTA pembangkit listrik tenaga air, Bu. Benar, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Ada pembangkit listrik itu tenaga diesel, tenaga air, dan juga tenaga nuklir. Proses penyaluran energi listrik, Bu. Nah, bagaimana proses penyaluran energi listrik tersebut? 1. Energi listrik dihasilkan oleh PLTA. 2. Setelah dihasilkan energi listrik disalurkan ke transformator untuk menyediakan. 3. Kemudian dialirkan ke gardu induk melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. 4. Kemudian aliran listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya dalam saluran distribusi. 5. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Alhamdulillah, Ananda sudah mengulang materi pelajaran kemarin di rumah. Sekarang kita masuk materi yang baru pada hari ini, masih tema 4, subtema 2, tetapi pembelajarannya yang ketiga, yaitu cara menghemat energi listrik dan teks eksplanasi. Silakan nak dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan benar. Melalui video yang disajikan, peserta didik mampu menelaah cara menghemat energi dengan benar. Kegiatan hari ini, Ananda nanti mengamati, menanya, mengeksplorasi, bekerja sama dengan kelompok, menyajikan hasil diskusi,
dan melakukan evaluasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan Nak, diberi tanggapan dari gambar yang kalian amati. Semua lampu menyala di ruangan, Bu. Lampu masih hidup di siang hari, Bu. Memboros energi listrik. Manakah ruangan yang paling boros? Nomor 5, Bu. Ruangan nomor 5. Karena semua alat elektronik dihidupkan. TV, lampu, kipas angin, dan radio. Apakah dampak hidup boros listrik? Energi akan cepat habis, Bu. Nah, Bayaran listrik akan meningkat. Terjadinya pemanasan global. benar, terjadinya pemanasan global karena dengan pemakaian alat elektronik yang berlebih-lebihan akan membuat suhu bumi menjadi naik yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Mengapa kita harus hemat listrik? Karena dengan menerapkan hemat listrik kita sudah menghemat energi listrik dari sumber daya alam. Jika dipakai terus-menerus akan habis dan mengurangi dampak pemanasan global. Untuk memahami materi bagaimana cara menghemat energi, mari simak video berikut ini. Hai, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan kesepuluh, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. 11, gunakan api kecil atau sedang untuk memasak untuk berhemat gas LPG. 12, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mencapai tujuan yang dekat. Selain menghemat energi, kalian juga bisa sekalian berolahraga untuk kesehatan. Terakhir, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita dapat menggunakannya, namun juga berkewajiban melestarikannya, sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar biom. Dengan berhemat energi, kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan. Dan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari video yang kalian perhatikan tadi, bagaimana cara untuk berhemat energi? Matikan lampu jika tidak digunakan, Bu. Gunakan lampu hemat energi. Cabut stop kontak jika tidak digunakan, Bu. Ya, kita harus mencabut
stop kontak jika tidak digunakan atau sudah selesai menggunakan. Karena selain boros listrik akan menyebabkan bahaya seperti terjadinya konslet yang tidak bisa kita hindari, yang berakibat nanti terjadinya kebakaran. Tidak meninggalkan HP dalam kondisi charging semalaman. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah Ananda seperti ini? Kalau pernah, besok jangan lagi ya nak ya. Karena Ananda sudah tahu akibatnya kalau kita tidak hemat energi. Perhatikan gambar ini, ada beberapa contoh kegiatan yang menghemat listrik. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Gambar 1. Mencabut kabel atau stop kontak jika tidak digunakan. Mematikan lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Ya, ketika kondisi ruangan rumah kita itu cukup cahaya, apalagi di siang hari, sebaiknya lampu kita matikan. Gambar 5. Mencabut colokan laptop jika daya sudah terisi penuh. Gambar 6. Mematikan TV jika tidak ditonton. Contoh kegiatan yang tidak hemat listrik. Pernahkah Ananda melakukan kegiatan seperti ini? Pernah, Bu. Seorang anak yang sedang tidur dengan kondisi TV, laptop yang menyala, dan HP yang masih dicas. Gambar 2. Seorang anak bermain game pada siang hari. Semua alat elektronik menyala, Bu. Iya, ini semua alat elektroniknya menyala, padahal di siang hari game bermain juga, kemudian televisi juga menyala. Wah, ini adalah yang paling boros ya nak ya, nggak boleh Ananda tiru yang seperti ini ya nak. Gambar 3. Listrik yang dihambur-hamburkan karena buru-buru pergi. Gambar 4. Air yang terbiarkan mengalir ketika tidak digunakan. Sebuah lagu tentang hemat energi, mari kita ikuti bersama. Bersama menghemat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi, buka jendela, cahaya masuk udara segar, matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat listrik, menghemat uang. Teks eksplanasi ini berisi tentang apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya, Bu. Iya, intinya teks yang berisi tentang penjelasan yang bersifat ilmu pengetahuan. Bagus ya, Perdi. Teks eksplanasi tersebut ada strukturnya. Silakan Ananda dibaca. Pernyataan umum pembuka berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan yang akan dibahas. Deretan penjelas isi berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan.
Isi dari teks eksplanasi itu terdapat pada deretan penjelas. Penutup berisi kesimpulan yang berisi tentang pendapat penulis tentang topik atau peristiwa yang dijelaskan. Untuk memahami materi, mari simak video berikut ini. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Ya, yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Yang menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ya ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul James Watt, penemu mesin uang. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Ya. Nah, di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paragraf 1 ini, ya, ini berisi tentang pernyataan umum, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks ini secara keseluruhan. Jadi di sini adalah pengantar, ya, pengantar. Di sini pengantarnya adalah atau pernyataan umumnya adalah penemuan mesin uang oleh James Watt. Kemudian di paragraf yang kedua dan ketiga ini bisa dikatakan sebagai deretan penjelas atau isi. Ya, karena di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan bagaimana proses James Watt ini sampai menemukan mesin uap yang bisa bekerja dengan baik. Kemudian di paragraf yang keempat, ya, paragraf yang keempat ini merupakan penutup atau kesimpulan. Ya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, atas pengembangan mesin uap yang memicu revolusi industri, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W. Nah, ini merupakan penutup atau kesimpulan dari teks eksplanasi. Coba Laila, ada berapa bagian dari teks eksplanasi ini? Ada 3, Bu. Topik masalah. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Apakah Ananda sudah memahami tentang teks eksplanasi? Sudah, Bu. Ananda membaca teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Teksnya sudah Ibu kirim pada grup WA. Silakan Nak dibaca. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi di antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global.
Ananda bekerja sama dengan kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk, ada 3 kelompok, kelompok hebat, kelompok super, kelompok cerdas. Tugas Ananda yaitu mengerjakan LKPD yang telah Ibu share di grup LKPD Bahasa Indonesia. Ananda bekerjanya pada grup WA, yaitu mencari atau menemukan ide pokok yang terdapat dalam teks eksplanasi yang Ananda baca tadi. Kemudian LKPD yang kedua, nanti Ananda secara mandiri membuat poster. Ketika kita membuat poster, harus ada unsur-unsurnya, yaitu adanya kalimat ajakan untuk melakukan hidup hemat listrik. Jangan lupa dibaca langkah-langkah kerja LKPD. Ya, Nak ya. Untuk menemukan informasi pada teks eksplanasi dengan cara dibaca secara keseluruhan, dicari ide pokoknya, informasi yang penting, kemudian ditulis menjadi kalimat yang utuh. Kalian setelah itu ditampilkan, disajikan nanti ya Nak ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ananda bergabung pada grup WA yang telah Ibu bentuk. Kelompok super, mereka sudah memberikan pendapatnya. Kelompok hebat, oh mantap nih. Cerdas, oke. Tugas tersebut coba dikirim Nak ke grup WA kita. Difotokan ya tugasnya. Oke, ini kelompok cerdas. Oke, kelompok super sudah. Kelompok hebat sudah ya. Untuk LKPD berikutnya, Ananda silakan dikerjakan Nak, membuat poster di grup ini. Mantap, Jepano. Siapa lagi? Iya, Nindi. Wow. Iya. Mantap. Silakan perwakilan kelompok dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok Diana, Katrina, Nindi, dari paragraf itu, tapi masalah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Paragraf 2. Deteran penjelas. Dampak dari pembolosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Hasil diskusi kelompok super, Perdi, Irsad, dan Nepano. Paragraf 3. Deretan penjelas. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah 1. Pilih peralatan hemat energi. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Hasil diskusi kelompok cerdas, Siswiati, Sepia, dan Bunga. Paragraf 4 simpulan. Dengan melakukan kegiatan hemat energi, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Terima kasih anak ya, kalian sudah bekerja sama dengan kelompok. Coba Ananda posternya dipegang seperti ini dan ajaklah adik, orang tua, teman untuk selalu menghemat energi. Pajangkan poster ini di ruangan kelas ataupun tempat yang strategis. Bagaimana menurut Ananda kelompok yang sudah tampil? Bagus, Bu. Jelas, kalimat mudah dipahami. Ya.
Terus kalimatnya juga mudah kita pahami. Informasi yang disampaikan sesuai dengan isi teks. Nah, informasinya jelas ya nak ya. Dari secara keseluruhan kelompok yang sudah tampil tadi, bagus ya. Nah, Ibu ada sebuah kuis. Linknya sudah Ibu bagi pada grup kelas. Kegiatan yang tidak menghemat energi. Oke. Kegiatan berikut yang termasuk menghemat listrik. Sudah banyak ya yang bergabung. Alhamdulillah yang belum bergabung nanti dicoba ya. Alhamdulillah. Dari diskusi tadi, ketika kita bekerja sama dengan kelompok, harus bekerjanya secara bersama-sama, dikemukakan pendapatnya. Dengan bekerja bersama-sama, tugas yang diberikan akan cepat selesai. Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan Ananda kerjakan evaluasinya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kita kasih dulu yel kita. Ikuti Ibu. Kelas 6C. Cerdas, sehat, karakter. Ini evaluasi pembelajaran hari ini. Sudah ada beberapa Ananda yang sudah mengisi. Bagi yang belum mengisi, jangan lupa setelah Jimit ini nanti isi anak ya. Semoga nilainya bagus. Bagi yang belum mencapai KKM, nanti Ibu akan melakukan remedi. Semoga Ananda nilainya bagus ya. Apa saja yang telah Ananda pelajari hari ini? Hemat energi listrik. Ya, kegiatan hemat energi listrik. Kegiatan yang boros listrik. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, Bu. Cara membuat poster, Bu. Kita sudah mempelajari kegiatan hemat energi, yang boros, akibat dari pemborosan listrik, teks eksplanasi, dan cara membuat poster. Dari pelajaran hari ini, adakah hal yang menarik menurut Ananda? Cara menghemat energi listrik. Karena dengan memahami cara menghemat energi listrik, kita bisa menghemat energi. Energi akan habis jika tidak digunakan dengan bijak, juga menyebabkan pemanasan global. Apakah Ananda sudah mengetahui cara menghemat energi listrik? Sudah, Bu. Apakah Ananda sudah paham materi hari ini? Sudah semuanya. Sudah? Sudah, Bu. Semua, Bu. Sudah. Kita perlu hidup hemat. Karena dengan pemakaian benda-benda elektronik secara berlebih-lebihan akan meningkatkan suhu bumi yang akan berakibat terjadinya pemanasan global. Selain itu, biaya untuk membuat pembangkit tenaga listrik juga sangat mahal. Jadi setiap orang harus hemat energi listrik agar energi listrik bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Untuk materi tindak lanjut, kita akan mempelajari tentang manfaat positif dari globalisasi. Sebelum ditutup, kita nyanyikan dulu lagu daerah, yaitu lagu Lancang Kuning.
Nah, dengan berakhirnya lagu Lancang Kuning tersebut, berakhir pula lah proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, sampaikan salam ibu kepada orang tua. Kepada ketua kelas, silakan dibaca doa sebagai penutup pelajaran. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.